Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita karena masuk sebagai salah satu amal soleh menuntut ilmu. Kamu belajar, Bapak juga sama belajar sambil mengajar hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, hati-hati tidak bepergian kalau tidak terlalu penting. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang susunan pegas secara seri dan secara paralel dan energi potensial pegas. Yang pertama, susunan seri. Misalnya 2 buah pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 disusun secara seri seperti pada gambar ini. Apabila pada ujung susunan pegas bekerja gaya F, maka masing-masing pegas mendapat gaya yang sama besarnya, yaitu F. Berdasarkan hukum Hooke, maka berlaku persamaan yang pertama, pertemuan panjang totalnya sama dengan pertemuan panjang pegas 1 ditambah pertemuan panjang pegas 2. Dan super KS sama dengan super K1 ditambah super K2 ditambah dan seterusnya super KN. Selanjutnya, untuk susunan paralel, misalnya 2 buah pegas masing-masing dengan konstanta pegas K1 dan K2 disusun paralel.
dan pada ujung pegas bekerja gaya F. Selama gaya F bekerja, pertambahan panjang masing-masing pegas besarnya sama. Berdasarkan hukum Hooke berlaku bersamaan pertambahan total atau X sama dengan pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2, dan KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya KN. Selanjutnya, energi potensial pegas yang dimiliki oleh pegas itu adalah energi yang tersimpan pada pegas ketika pegas diregangkan atau bertambah panjang atau dimampatkan atau bertambah pendek, sehingga secara rumus maka besar energi potensial pegas atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana EP sama dengan energi potensial pegas dalam satuan Joule, KS sama dengan konstanta pengganti susunan seri dalam satuan Newton per meter, KP sama dengan konstanta pengganti susunan paralel dalam satuan Newton per meter, dan delta X sama dengan pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Contoh soal 6 buah pegas identik disusun sehingga terbentuk seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Pegas kemudian digantungi beban bermassa M. Jika konstanta pegas masing-masing adalah 100 Newton per meter dan massa M adalah 5 kg, tentukan A. Nilai konstanta susunan pegas, dan B. Besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi massa M besar. Pembahasannya, untuk menjawab poin A, kita perhatikan gambar. Untuk konstanta 1, konstanta pegas 1, konstanta pegas 2, konstanta pegas 3 ini disusun secara paralel, sehingga konstanta pengganti susunan paralelnya adalah 100 ditambah 100 tambah 100 jadi 300. Ini untuk susunan pengganti paralel pertama. Kemudian keempat,
atau konstanta Pegas 4 dan konstanta Pegas 5 disusun secara paralel, sehingga konstanta pengganti Pegas susunan paralel keduanya adalah 200. Selanjutnya, susunan Pegas ini menjadi di seri ya, di KP1 dengan KP2 dan K6 itu secara seri, sehingga 1/K totalnya adalah 1/300 ditambah 1/200 ditambah 1/100. 1/K total itu sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 600, sehingga 2/600 ditambah 3/600 ditambah 6/600 sama dengan 11/600. Jadi K totalnya itu sama dengan 600/11 dalam satuan Newton per meter. Ini untuk menjawab nilai konstanta susunan Pegas pada rangkaian ini, itu nilainya adalah 600/11 Newton per meter. Nah, untuk menjawab pertanyaan B, pertaman panjangnya kita cari dengan bahwa FP sama dengan W, sedangkan FP itu nilainya sama dengan K total kali delta X, sama dengan W-nya kita ganti dengan M kali G. Selanjutnya kita ganti nilainya. Untuk K total itu adalah 600/11 kali delta X sama dengan M-nya adalah 5, G-nya 10, hingga 5 kali 10. Dari sini maka delta X sama dengan 11/12 meter. Jadi besar bertahan panjang susunan Pegas setelah digantungi massa M itu sebesar 11/12 meter. Contoh yang kedua, 3 buah Pegas identik dengan konstanta gaya 300 Newton per meter, disusun seperti gambar di samping di gambarnya. Jika Pegas diberi beban bermassa 6 kg, hitunglah pertambahan panjang masing-masing Pegas, di mana kita ketahui percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya diketahui konstanta Pegas 1 sama dengan konstanta Pegas 2 sama dengan konstanta Pegas 3 sama dengan 300 Newton per meter. M sama dengan 6 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, dan X total atau X itu sama dengan berapa. Kita jawab
F sama dengan M kali G. M-nya kita masukkan 6 kg, G-nya kita masukkan 10 meter per second kuadrat, maka F-nya sama dengan 60 Newton. Selanjutnya, K1 dan K2 disusun secara paralel, sehingga konstanta pengganti susunan paralel atau KP sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 300 ditambah 300 sama dengan 600 Newton per meter. F sama dengan KP kali XP. Dari sini maka XP sama dengan F per KP sama dengan XP sama dengan 60 per 600 sama dengan 0,1 meter. Kita tahu bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan XP sama dengan 0,1 meter. Untuk mencari X3, kita gunakan rumus F per K3. X3 sama dengan 60 per 300 sama dengan 0,2 meter. Selanjutnya, untuk menentukan X total atau X itu sama dengan XP ditambah X3 sama dengan 0,1 ditambah 0,2 sama dengan 0,3 meter. Jadi kesimpulannya untuk X1 itu sama dengan 0,1 meter, untuk X2 sama dengan 0,1 meter, untuk X3 0,2 meter, dan untuk X sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya contoh ke-3. 4 buah bekas memiliki konstanta masing-masing sebesar K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K4 sama dengan K3 sama dengan 300 Newton per meter. Ketiga bekasnya disusun paralel dan kemudian diseri dengan bekas lainnya sehingga susunannya seperti pada gambar di samping ini. Tentukan A. Konstanta bekas pengganti, B. Pemanjangan susunan bekas. Jika digantungkan beban dengan massa 0,6 kg. Yang C. Pemanjangan bekas K4. Penyelesaiannya kita lihat dari gambar bahwa bekas 1, bekas 2, dan bekas 3 ini. Bekas 1, bekas 2, dan bekas 3 tersusun secara paralel. Ya, ini susun paralel.
Berarti penggantinya adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kp sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 300 sama dengan 600 Newton per meter. Selanjutnya pegas Kp dan K4 disusun secara seri. Berarti konstanta pengganti totalnya berlaku rumus 1/Ks sama dengan 1/Kp ditambah 1/K3. 1/Ks sama dengan 1/600 ditambah 1/300. 1/Ks sama dengan 3/600. Jadi Ks-nya sama dengan 600/3 sama dengan 200 Newton per meter. Jadi K total itu sama dengan Ks sama dengan 200 Newton per meter. Untuk yang poin B, pemanjangan pegas dapat ditentukan sebagai berikut. F sama dengan M kali G. M-nya kita ganti 0,3 dikalikan 10 sama dengan 3 Newton. F sama dengan Ks kali delta X. Delta X sama dengan F per Ks sama dengan 3/200 sama dengan 0,015 sama dengan ini dalam satuan meter, kemudian kita rubah menjadi 1,5 cm. Untuk yang C, K4 ini diseri dengan Kp. Ini adalah Kp berarti akan mendapat gaya yang sama dengan pegas sebanding F sama dengan 3 Newton. Berarti perpanjangan delta X4 sama dengan F per K4 sama dengan 3/300 sama dengan 0,01 meter sama dengan 1 cm. Nah, di soal ini tadi pemanjangan susunan bekas jika digantungkan beban dengan massa 0,3 bukan 0,6, nah 0,3. Contoh berikutnya yang contoh keempat. Suatu pegas mempunyai konstanta sebesar 100 Newton per meter. Maka saat simpangannya 5 cm, pegas tersebut mempunyai energi potensial berapa? Penyelesaian diketahui K sama dengan 100 Newton per meter, delta X sama dengan 5 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,05 meter. Pertanyaannya, berapa besar energi potensial pegas? Jawab, kita gunakan rumus energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat.
EP sama dengan setengah kali 100 ke kurung 0,05 ke kurung kuadrat. EP sama dengan 50 kali 0,0025. EP sama dengan 0,125 Joule. Jadi bekas tersebut mempunyai energi potensial sebesar 0,125 Joule. Contoh yang kelima, sebuah bekas tergantung tanpa beban panjangnya 30 cm. Kemudian ujung bawah bekas digantungi beban 100 gram, sehingga panjang bekas 35 cm. Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm, percepatan gravitasi bumi 10 meter kali sekon panggilan 2, maka energi potensial elastis bekas adalah berapa? Pembahasannya kita gunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X1. F-nya kita ganti dengan M kali G sama dengan K kali delta X1. Dari sini maka kita cari konstantanya K sama dengan M kali G per delta X1. K sama dengan 0,1 kali 10 per 0,05. K sama dengan 20 Newton per meter. Selanjutnya untuk energi potensial bekas dalam posisi kedua sama dengan setengah K kali delta X2 kuadrat. EP2 sama dengan setengah kali 20 ke kurung 0,05 ke kurung kuadrat. EP2 sama dengan 10 kali 0,0025. EP2 sama dengan 0,025 Joule. Jadi energi potensial bekas elastisnya adalah 0,025 Joule. Selanjutnya, pemanfaatan sifat elastisitas bekas. Bekas dimanfaatkan sebagai salah satu komponen penting pada kendaraan bermotor. Ini shock breaker-nya. Dan pada dinamometer ini. Demikian penjelasan tentang susunan bekas secara seri, paralel, dan energi yang dimiliki oleh bekas tersebut, yaitu energi potensial. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan bisa mengaplikasikan dalam latihan-latihan soal, dan nanti setelah pembelajaran ini Bapak akan memberikan latihan yaitu dalam aplikasi WISIS, dan nanti dikerjakan, jangan ada yang tidak mengerjakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.